Pemirsa, pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron oleh petugas kepolisian Polda Jawa Barat pada Minggu siang, teman sekaligus rekan kerja Peggy Setiawan bersaksi bahwa rekannya tersebut bukan pelaku kasus Vina Cirebon dan menjadi korban salah tangkap. Pengendara motor lewat, lalu dilempari batu, habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, gitu. Hanya sebatas mengenal wajah. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu disisir belah samping, lurus disisir belah samping. Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy, saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Saya yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. ya salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Berangkat itu saya itu tanggal 21 Agustus, yang telepon ke saya, Bang Bondol lagi nganggur nggak? Kalau nganggur, ya berangkat aja ke Bandung, ada Parman, ada Ibnu, sama saya. Kalau itu nanti Bapak saya ngomong, ada Bang Bondol nanti mau berangkat. Saya kan nanya sama siapa, sama Robi, adik saya, udah pernah yang kerja di situ. Dan saya tanya ke Robi berangkat mau nggak? Mau. Tanggal 21. Terus sampai sana kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke bikin rumahnya Pak Aceng. Terus saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang, nggak peka. Nah, saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu, sama Robi. Man, Peg, saya nggak peka lah, saya mau pulang. Ngomongin sama Pak Rudinya. Ya nanti gampang. Ya Bang Bondol, saya nganter. Sampai di jalan raya aja ya, naik angkot. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Dia tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik motor. Di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi apa malam? Malam. Jam 8 Sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah. Sampai ke Cirebon di kilometer 202. Turun saya. Di kolong jembatan. Iya, kolong jembatan. Belum jembatan Kalut berarti. TKP itu ya? Iya. Terus naik saya jalan kaki. Naik ke atas. Enggak, jalan kaki dulu di bawah. Di bawah lihat ada polisi atau orang yang naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awalnya. Sementara itu pemirsa, saat rilis tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki kemarin Minggu, Dikrimum Polda Jabar membantah ada oknum polisi melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana sebelumnya. Sementara Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas, mengaku dipukuli oknum polisi saat pemeriksaan di Polres Cirebon. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terkait penganiayaan, ini rekan-rekan sekalian, pada saya itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sama tahanan.
Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam, dan terhadap anggota 15 orang sudah di Pemirsa, Marlinda Putri atau Linda teman Vina yang kerap disebut sebagai petunjuk terbongkarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki kini muncul ke publik. Linda kemudian dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk diperiksa. Setelah sempat diketahui keberadaannya, sosok Marlinda Putri atau Linda muncul ke publik ditemani pengacara dan kuasa hukumnya. Linda dijemput polisi untuk diperiksa di Mapolres Cirebon Kota pada malam ini. Linda dianggap menjadi petunjuk terbongkarnya pembunuhan Eki dan Vina karena diduga mengalami kesurupan dan menceritakan kronologis kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Polisi masih mendalami keterangan Linda untuk membongkar misteri pembunuhan Eki dan Vina. Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait pemeriksaan Linda. Pemirsa, sejumlah fakta baru mengemuka usai Polda Jawa Barat memberikan keterangan resmi terkait buronan dalam kasus kematian Vina. Salah satunya terkait jumlah DPO yang ternyata cuma 1 orang. Inilah Peggy Setiawan, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dihadirkan Polda Jawa Barat. Dalam rilis resminya sejumlah informasi mengejutkan disampaikan. Yang pertama, sebelumnya polisi merilis 3 DPO. Namun dalam konferensi pers Polda Jawa Barat hari ini, DPO hanya 1 orang. Dan total pelaku berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka, itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang kedua, Peggy Setiawan tinggal di kos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang ketiga, polisi juga menyinggung modus operandi dugaan pemerkosaan terhadap korban Vina. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Keempat, Peggy Setiawan terancam vonis hukuman mati hingga pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam peristiwa ini. Tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya 1, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan akan mendatangkan 5 buruh bangunan untuk bersaksi terkait keberadaan Peggy saat peristiwa pembunuhan Vina pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Ya nggak apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini ada Vina. Peggy Setiawan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Lantaran disinyalir menjadi otak pembunuhan 2 sejoli Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam.
Meski demikian, kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan kliennya tak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada malam terjadinya pembunuhan tersebut. Kini pihaknya akan berfokus pada sidang pra-peradilan yang akan diajukan untuk membela penetapan tersangka atas Peggy. Kuasa hukum juga akan menghadirkan sejumlah saksi, yakni rekan buruh bangunan yang bekerja bersama Peggy dan bisa menguatkan alibi terkait keberadaannya pada 27 Agustus 2016. Dan sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Koat. Sebelumnya dalam rilis yang digelar Polda Jawa Barat pada Minggu siang, Peggy Setiawan resmi ditetapkan sebagai tersangka, sekaligus otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Polda Jawa Barat juga meralat jumlah DPO yang sebelumnya dinyatakan berjumlah 3 orang, kini menjadi 1 orang saja, yakni hanya Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Boy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Peggy juga bersumpah tidak pernah masuk dalam geng motor. Pernyataan ini disampaikan Peggy usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Bantahan ini terus disampaikan saat diamankan petugas. Peggy juga membantah menjadi anggota geng motor. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya dalam hati, Pak. Tidak hanya itu, saat ditampilkan ke media, Peggy Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Usai konferensi pers, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Peggy yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak tangan petugas menutup mulut Peggy, meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab 1 DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan usai 8 tahun buron, Ibunda Peggy pun syok dan jatuh sakit. Pihak keluarga pun enggan memberikan komentar. Bahwa pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kartini, Ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya yang disebut pihak kepolisian sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Saya tahu saya semua serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Satu hari pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan, kondisi rumah Peggy di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, kini terlihat sepi. Ibu Peggy, Kartini, saat ini tengah mengalami syok berat dan sakit. Sok
merasa shock dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangka ya. Karena memang dia juga tidak tahu, kita kan sebenarnya dalam hukum pidana ada praduga tak bersalah. Cuma karena mereka kan nggak tahu juga, begitu dikatakan bahwa tersangka satu-satunya, shock kan seperti itu, dia shock, sangat terpukul. Keluarga Peggy Setiawan meyakini bahwa penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki merupakan salah tangkap. Keluarga yakin Peggy tak terlibat sama sekali karena sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada 27 Agustus 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.